Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini semoga semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat afiat. Saya berada di Dadapan, Selokuro, Lamongan, Jawa Timur. Alhamdulillah, ini hari ketiga masa untuk mengantar anak-anak kembali ke sekolah, untuk memulakan pelajaran baru tahun ini, insyaallah. Baik, pada pagi hari ini saya perhatikan di sekeliling saya, masyarakat secara amnya itu mengalami satu suasana, yaitu musim kemarau tetapi tidak terik, sehingga masyarakat sebagian besarnya tidak memilih untuk menanam jagung dan membiarkan lahannya dalam keadaan tidak ditanami, sementara sebagian lainnya mencoba untuk menanam tanaman lainnya seperti kacang, kemudian juga cili, dan juga tomat. Demikian, seperti itu keadaan di mana ketika kita berhadapan ataupun berinteraksi dengan fenomena alam, keadaan cuaca dan sebagainya, sehingga kita dibuat akhirnya pada satu tahap itu mesti memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Sebagian orang mungkin memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan tidak menanam apa-apa, karena mungkin mereka hanya bersandar kepada kebiasaan menanam ketika musim itu munasabah untuk menanam jagung misalnya. Tapi sebagian melihat bahwa apapun musim yang berlaku, maka mereka mengambil peluang untuk menanam, mana yang boleh, dan tetap berusaha untuk memberikan perhatian pada tanamannya, walaupun apapun hasilnya di kemudian hari. Baik sahabat-sahabat semua yang semoga dalam keadaan sehat afiat, ada satu perkara yang mungkin ingin dikongsikan dan munasabah untuk kita lihat semula dalam keseharian kita, dalam kehidupan harian kita, yaitu hal-hal yang terkait dengan kesabaran. Satu terma yang mudah mungkin dalam lisan kita, tetapi sesungguhnya tidak mudah ketika dia dihadapkan pada realiti. Maka sangat tepat kita mengukur sebetulnya sejauh mana bukti kesabaran dalam kehidupan kita itu betul-betul ada adalah ketika berlaku satu hal yang tidak kita sukai. Dan ini yang disebutkan dalam satu riwayat, as-sabru inda as-sadama al-ula, bahwasanya kesabaran sesungguhnya dilihat pada benturan pertama, dan ini yang perlu kita jadikan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana sebetulnya perjalanan daripada nilai-nilai kesabaran yang mungkin kita pelajari, kita dengar, dan coba untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, adalah ketika berlaku satu musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kita akan melihat bagaimana kualiti kesabaran itu adalah ketika pada benturan pertama musibah itu berlaku. Dan selalunya, kerapnya kita ketika berlaku musibah pada benturan pertama itu kita biasanya gagal. Baru selepas kita bertenang, tarik nafas, ambil wudhu, diingatkan oleh orang terdekat, kita akhirnya merasakan bahwa oh iya, saya boleh menerima, saya sabar, dan di situ sebetulnya kita boleh melihat dan menilai sebetulnya kita belum lagi pada baris ataupun titik kesabaran yang maksimum itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
ada memberikan satu ungkapan yang sangat mendalam ya, hikmah dan pengajarannya, di mana beliau katakan lahzatu sabrin ya, lahzatu sabrin fi lahzati ghadabin ya, tamna'u alfa lahzati nadamin. Bahwasanya sesaat atau kesabaran yang mampu dikabal sesaat ya, ketika dalam keadaan marah, itu sesungguhnya mampu untuk menegah daripada 1000 penyesalan. Menarik apa yang disampaikan oleh sahabat Ali ya, bin Abi Thalib ini, karena pada realitinya kita melihat bahwa persoalan ujian ya, suka dan duka itu memang memerlukan hanya 2 bekalan, syukur dan sabar. Dan dalam konteks sabar inilah ya, ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi sungguhnya mengandungi hikmah yang sangat besar, dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam ungkapan ataupun riwayat pertama tadi yang menyebut tentang as-sabru inda as-sadama al-ula. Kata-kata Ali tadi bahwa ketika kita mampu sabar sesaat saja, sekejap saja ya, di saat kita mungkin dalam keadaan marah ya, itu sesungguhnya kesannya luar biasa, sampai digambarkan tamna'u alfa lahzati nadamin ya, itu mampu untuk menjauhkan kita dari besar kemungkinan akan berlaku ribuan penyesalan ya, sekiranya kita tidak sabar dalam keadaan marah dan kita bertindak ya. Ini menarik untuk kita jadikan satu acuan pegangan dalam kehidupan kita, dan ini mengajarkan beberapa hal yang Al-Quran sendiri menyebutkan ya, tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mampu untuk menahan, bukan meluah ya. Tetapi kita dihadapkan dengan realiti banyak penyelesaian ya, yang ditawarkan, yang disajikan kadang-kadang oleh mereka yang kita anggap mampu untuk menyelesaikan masalah. Justru kegagalan mereka terhadap pesan-pesan ataupun petunjuk-petunjuk wahyu ini menyebabkan solusi yang mereka berikan justru tidak memberikan solusi. Jadi mereka justru ketika kita datang menyampaikan persoalan kita ya, baik itu dalam persoalan anak kita, rumah tangga kita, istri kita, kerja di pejabat dan sebagainya, di antara yang cukup mengecewakan adalah ketika orang-orang yang kita harapkan mereka mampu untuk menyelesaikan persoalan kita, mereka justru memberikan solusi agar kita meluahkan ya, segala apa yang kita rasa dalam bentuk teriakan-teriakan, atau mungkin sebagian justru menyuruh kita untuk menulis di atas kertas, meluahkan apa saja yang kita ingin ungkapkan, dan kemudian dimasukkan dalam botol, kemudian botol itu dilempar ke laut ya. Sebagian juga yang cukup membimbangkan adalah misalnya orang-orang yang melaksanakan haji ataupun umroh, di mana mereka disediakan ranting hati ya. Ranting hati itu maknanya disediakan macam daun-daun dalam bentuk kertas, yang mana jemaah disuruh untuk meluahkan apa yang mereka rasa, sebab mereka jauh dari keluarga ya ketika melaksanakan haji, kemudian menulis di atas kertas apa saja yang mereka rasa. Kemudian daripada daun-daun kertas tadi itu dirangkai ya dalam batang pokok yang disediakan ya, batang pokok lukisan lah ya. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang kadang-kadang menunjukkan jauhnya kita sebetulnya daripada petunjuk Al-Quran ya, sehingga kita memberikan solusi-solusi yang instan, yang sesuai dengan tabiat asal kita, ajulah tadi, tetapi sungguhnya itu tidak menyelesaikan persoalan ya. Maka Allah katakan dalam salah satu firman-Nya ya, dalam bab kita menahan ya apa saja ujian yang kita hadapi dengan bentuk kesabaran tentunya, yaitu wal kazimina anil ya, wal kazimina al ghaid,
wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan beruntunglah mereka yang mampu sesungguhnya kaziminal ghaiz, ya. Kazim itu maknanya dia menahan amarah. Tetapi kalau sudah meluahkan, maknanya bertindak, itu sudah ghadab. Makanya kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan engkau teruskan ya kemarahan itu yang sudah berbentuk tindakan-tindakan itu. Kalau kamu mampu untuk hentikan itu, walakal jannah, ya, kamu akan dapatkan surga. Masya Allah, ya, itu satu jaminan yang luar biasa, dan semudah itu yang Rasulullah tuntun, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan tentunya. Jadi Allah katakan wal kadhiminal ghaiz wal afinan nas. Di antara ciri orang-orang yang sungguhnya memiliki nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami apapun yang berlaku, ya sesungguhnya tidak lepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang mampu untuk menahan amarahnya, ya, kemudian mampu untuk memaafkan, ya, manusia-manusia yang mungkin mencederakan, ya, emosinya, ya, mengacau emosinya, ya, melakukan kesalahan-kesalahan terhadapnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya hanya menyayangi, ya, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Dari ungkapan Ali bin Abi Thalib itu juga kita mendapatkan satu istidlal, ya, daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan kefahaman kita memahami orang-orang yang kuat selama ini adalah mereka justru yang difahami mampu untuk mengekspresikan, ya, kekuatan fisikal mereka, ya, kekuatan fisikal mereka, dan mampu untuk mengalahkan pihak lain. Tapi justru Rasulullah SAW memberikan satu pengertian yang lebih cantik, yaitu laisa syadidu bisur'ah, ya, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah katakan bahwa bukanlah orang yang gagah berani itu yang mereka itu hebat, ya, dalam gusti, fighter, karate, ya, dan sebagainya lah, ya, yang melibatkan hal-hal yang melibatkan benturan-bentur fisikal. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguhnya orang yang dikatakan kuat, ya, gagah itu adalah mereka yang mampu untuk mengawal, ya, nafsahu indal ghadab, yaitu jiwa mereka ketika berlakunya kemarahan. Nah, ini adalah orang yang kuat, ya, karena kenapa disebut dari situ allazi yamliku nafsahu ghadab, ya, indal ghadab, itu maknanya jiwa manusia itu dia adalah potensi untuk beramal atau bertindak. Orang kalau dalam keadaan marah, ya, indal ghadab tadi itu, dia akan boleh buat apa saja. Maka kata Rasulullah, orang dalam keadaan marah kalau dia memukul orang lain, ya, itu biasa dah, ya, ya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika orang dalam keadaan marah dia mampu untuk mengawal, ya, diri dia. Khasnya adalah jiwanya, ya, karena jiwa adalah sebagai potensi untuk bertindak, ya, melakukan sesuatu. Adanya pengaruh daripada luar sehingga emosi itu muncul. Maka orang yang mampu untuk mengawal jiwanya tadi untuk melakukan tindakan-tindakan, maka itulah yang disebut dengan asyadid, ya, mereka lah orang yang sungguhnya yang kuat. Jadi ini mungkin sebagai bahan, ya, bahan perenungan kita lah, ya. Saya sendiri sekarang ini berada di, kalau saya tunjukkan, ya, oke. Nah, misalnya inilah di bawah saya ini adalah tanaman cili, ya, yang umurnya masih terbilang masih muda, ya, baru dipindah ke tanah, ya. Di depan saya juga, ya, usia jagung yang masih muda. Maka kalau kita perhatikan dan kita belajar daripada
fenomena ya, bagaimana misalnya contoh ketika matahari ya, insyaallah. Oke, matahari pagi hari ya, itu kan kita udah merasa ya, kalau sudah jam-jam menjelang waktu duha itu sengatannya itu mulai terasa ya. Kalau kita tidak sabar ya dengan keadaan ini, maka kita coba ambil pengajaran daripada tanaman. Tanaman ini ya, baik itu jagung yang usianya masih kecil ataupun cili lah ya, dia justru tidak mengeluh ya, karena nanti tengah hari ada terik matahari yang panas lagi ya, dia tidak mengeluh dengan terik panas itu, karena matahari dengan teriknya itu justru ketika dihadapi dengan kesabaran, maknanya tanaman ini mengajarkan kita tentang kesabaran, menerima ujian-ujian dalam bentuk terik matahari itu, dia sabar ya. Paling tidak itulah yang kita boleh ambil untuk kita bawa sebagai ibrah bagi diri kita ya, bahwa kesabaran itu sesuatu yang memang perlu kita ketengahkan dalam kehidupan kita. Tidak mudah dalam pelaksanaan, tapi paling tidak ketika kita mengenali ya secara konseptual ya, secara pesanan ya daripada agama kita, maka kita perlu menjadikan satu pegangan ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi sangat mendasar ya, bahwa lahdatu sabrin ya inda lahdati ghadabin ya tamna'u alfa lahdati nadamin ya, bahwasanya sesaat dengan kesabaran ketika berhadapan dengan hal yang membuat kita marah, itu sesungguhnya mampu untuk mencegah 1000 ya penyesalan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kesabaran itu adalah dilihat ketika berlakunya benturan pertama kali. Maka kita mencoba untuk mengambil peluang ya, dengan sedikit perkongsian ini untuk mengasah selalu ya, pertama ilmu kita tentang kesabaran, dan yang kedua mencoba untuk membawanya dalam kehidupan kita ya. Kita terus coba ya, karena hidup tidak hanya dihidangkan dengan perkara-perkara yang menyenangkan, kita akan dihadapkan juga dengan perkara-perkara yang menyakitkan, yang mengusik emosional kita ya. Maka kita berusaha untuk menjadikannya sebagai bekalan kita ya. Itu saja insyaallah perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.